Selamat datang di channel History TV. Kalau Anda suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, share, dan like supaya channel ini cepat berkembang. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah support dan mendukung channel kami. Peristiwa Gerakan 30 September Gestapo atau G30 SPKI tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di Jogja. Ditandai dengan penculikan dan pembunuhan terhadap dua perwira TNI Angkatan Darat AD. Satu di antaranya adalah Kasrem 072 Pamungkas Letkol Infanteri Anumerta Sugiono pada tanggal 1 Oktober 1965. Mengenai peristiwa itu, putra ke-6 Kolonel Infanteri Anumerta Sugiono, Ganis Priyono, menceritakan penculikan dan pembunuhan itu berawal saat ayahnya setelah dilantik menjadi Kasrem 072 Pamungkas oleh Pangdam Diponegoro di Makodam Semarang ingin menghadap dan melapor ke Danrem 072 Pamungkas Brigjen Infanteri Anumerta Katamso di Jogja 1 Oktober 1965. Sebab saat itu belum berkantor di Makorem 072 Pamungkas, maka berangkat Kolonel Sugiono dari Semarang ke Jogja menggunakan mobil cash. Sampai di Magelang, diberhentikan oleh Kapten Suryotomo dan diminta untuk tidak meneruskan perjalanan ke Jogja. Sebab situasi Yogyakarta sedang kacau dan tidak aman. Namun hal itu tidak diindahkan dan tetap melanjutkan perjalanan ke Jogja meski sudah dicegah, tetapi ayahnya ngeyel. Sebab merasa harus menjalankan tugas melapor Danrem jika sudah diangkat menjadi Kasrem. Sehingga harus menemui Danrem di Jogja, kata Ganis. Kolonel Sugiono tiba di Jogja sudah sore dan langsung ke kantor Makorem lama yang ada di Jalan Sudirman, sekarang Museum TNI AD Dharma Wiratama. Tetapi di Makorem Danrem tidak ada. Selanjutnya Kolonel Sugiono berinisiatif ke rumah dinas Danrem yang jaraknya hanya beberapa puluh meter sebelah barat Makorem, yang saat ini menjadi kantor bank. Sampai di rumah dinas juga tidak bertemu dengan Danrem, sebab mendapat informasi Brigjen Infanteri Katamso yang hanya memakai piyama dibawa paksa oleh tentara Batalion L, sekarang Batalion 404. Namun akan dibawa kemana tidak diketahui. Karena tidak ketemu, Kolonel Sugiono kembali ke Makorem. Di Makorem, ternyata yang bertugas telah ganti semua, yaitu yang sudah disusupi PKI. Oleh mereka, karena Sugiono diminta ke Batalion L di Kentungan karena ditunggu oleh Danrem. Karena ingin menemui Danrem, tanpa curiga Kasrem langsung berangkat ke Kentungan. Sebelumnya menelepon istrinya untuk memberitahu tidak jadi makan bersama karena mencari Danrem. Bu, hari ini aku tidak jadi makan di rumah, ditinggal saja makan sama anak-anak. Saya masih cari Pak Katamso. Ibu bilang, oh iya wis, mengkotak makan sama bocah-bocah. Bapak golei Pak Katamso wae, ujar Ganis menirukan dialog ayahnya dan ibunya. Setelah itu, ayahnya langsung menuju Batalion C di Kentungan dengan naik mobil cash. Sampai di lokasi, setelah turun dari mobil, langsung dipukul pakai kunci mortir peluru kendali yang ukurannya besar. Ayahnya pun langsung tersungkur dan diseret ke lubang yang telah disiapkan di ujung Batalion L. Namun lubang di Kentungan beda dengan di lubang buaya Jakarta. Kalau di Jakarta, bundar seperti sumur, di Kentungan bentuknya kotak segi panjang berukuran 3 x 5 meter paparnya. Kolonel Sugiono kemudian dimasukkan ke dalam lubang yang tersebut. Saat itu, di dalam lubang sudah ada Brigjen Katamso yang sudah meninggal yang hanya memakai piyama, sedangkan Kolonel Sugiono berada di atasnya dengan pakaian dinas lengkap. Ganis menceritakan, ayahnya saat dimasukkan ke lubang masih belum meninggal, sehingga saat di dalam lubang dilempar dengan batu besar dan mengenai kepala hingga pecah serta meninggal. Setelah itu, kedua jenazah ditimbun dengan tanah. Beberapa hari keluarga kami dan Pak Katamso saling komunikasi, kok keduanya hilang tanpa berita jelasnya. Kemudian ada orang yang memberi informasi ke Korem Pamungkas jika pada tanggal 1 Oktober 1965 terjadi pembantaian di halaman belakang Batalion L. Anggota dan staf Korem menindaklanjuti laporan itu dengan menggelar rapat dan diputuskan akan membongkar lokasi tempat pembantaian tersebut. Untuk mengamankan lokasi, maka semua anggota Batalion L diberangkatkan ke Sumatera, sehingga barak kosong dan sepi. Orang itu menunjukkan tempat pembantaian yang ditandai dengan tanaman pohon pisang berbuah.
Setelah diselidiki, ditemukan tempat itu, dan saat dicabut pohon pisang itu tidak ada akarnya dan sudah layu. Tempat tersebut lalu digali dan ditemukan jasad ayahnya. Hal itu karena masih memakai ragam dinas lengkap dan ada tulisan Sugiono serta ada KTP dan SIM. Penggalian diteruskan dan ditemukan jasad lagi hanya memakai piyama dan tidak ada identitas. Setelah diangkat, sudah rusak dan dibawa ke rumah sakit tentara di Kota Baru, Jogja untuk forensik. Keduanya ditemukan 21 Oktober 1965. Hasil forensik yang dilakukan Dr. Sutarto yang sekarang jadi nama RSDKT di Kota Baru. Jasad yang pakai piyama Pak Katamso dan yang pakai seragam Pak Sugiono. Setelah itu disemayamkan di Makoren. Selanjutnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Kusuma Negara, ungkapnya. Sugiono yang gugur dalam menjalankan tugas meninggalkan 1 orang istri dan 6 putra dan 1 putri dan ditetapkan sebagai pahlawan revolusi berdasarkan surat Kepres RI nomor 111 Koti Garing 1975. Menurut Ganis, hal tersebut yang membuat rancu, sebab dikira makam Sugiono dan Katamso di Kentungan, padahal di tempat ini merupakan tempat peristiwa. Namun, ini bisa dimaklumi sebab di tempat itu ada patung keduanya dan mobil gas yang dipajang. Jadi, seolah-olah makam mereka. Padahal, itu merupakan monumen pahlawan revolusi Pancasila Sakti. Untuk itu, berharap agar keberadaan monumen itu terus dipublikasikan. Kalau di Kentungan juga ada monumen dan museum pahlawan revolusi Pancasila Sakti, terutama sebagai wisata edukasi. Karena wisatawan jika ke Jogja sering melewati tempat bersejarah yang penting saat itu, harapnya. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai kekejaman PKI. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.